Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatika Dwi Tias akan membahas mengenai pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935, wafat pada 22 Oktober 2021 saat berusia 86 tahun. Hasan Hanafi menamatkan pendidikan dasar pada tahun 1948, kemudian melanjutkan studinya ke Madrasah Halil Agha, Kairo, sampai pada tahun 1952. Setelah mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang filsafat dari Universitas Kairo tahun 1956, ia melanjutkan studi di doktorat di Erat La Sorbonne, Perancis, dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1966. Sekembalinya dari Paris pada tahun 1966, Hasan Hanafi segera ditugaskan mengajar mata kuliah filsafat di Fakultas Sastra jurusan Filsafat Universitas Kairo, Mesir. Dunia Islam kini sedang menghadapi ancaman yang berasal dari luar, yaitu imperialisme, Zionisme, dan kapitalisme. Sedangkan faktor dari dalamnya adalah kemiskinan, ketertindasan, dan keterbelakangan umat Islam, terutama kelompok miskin tertindas di era globalisasi kapitalisme, akan menghadapi gelombang kemiskinan struktural yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Golongan muslim miskin membutuhkan teologi, paradigma, dan analisis sosial yang memihak pada mereka. Itulah teologi bagi kaum tertindas, teologi yang membebaskan mereka dari ketertindasan dan eksploitasi global. Bagi golongan miskin dan marginal, kehadiran globalisasi lebih membawa ancaman ketimbang berkah. Sehingga upaya kritis untuk menyelesaikan permasalahan ini harus segera dilakukan demi menyelamatkan Islam dari kemunduran dan benturan bertubi-tubi dari asus global. Hasan Hanafi mewacanakan tentang keharusan bagi dunia Islam untuk mengembangkan wawasan kehidupan progresif dengan dimensi pembebasan di dalamnya. Gagasan akan keadilan sosial yang harus ditegakkan kalau manusia ingin berfungsi sebagai pelaksana fungsi ketuhanan di muka bumi. Ini hanya bisa diwujudkan jika ada para pejuang pembebasan umat manusia yang tergabung dalam kegiatan yang terorganisasi yang mengarah pada tujuan pembebasan tersebut. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi gagasan Hasan Hanafi mengenai Islamic Left atau kiri Islam. Pertama yaitu Islamologi. Pemikiran Hasan Hanafi mempresentasikan hubungan dialektis antara subjek diri atau self atau al-ana dan yang lain al-ahar atau other pada proses sejarah dalam rangka melakukan reinterpretasi terhadap tradisi yang relevan dengan tuntutan kontemporer. Ia berupaya melakukan rekonstruksi terhadap tradisi yang berupa fakta sejarah yang membuat corak pemikiran Hanafi menjadi dinamis dan progresif yang ada dalam karya At-Turath wa Tajdid. Karya ini bermakna tradisi pembaharuan yang mencoba memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi umat Islam yang sebagian besar masih berpegang pada tradisi. Dalam proyek Hanafi ini juga menjelaskan tentang ilmu usul fikih, yaitu hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang meyakinkan. Kedua yaitu Oksidentalisme. Menurut Hanafi, Oksidentalisme diciptakan untuk menghadapi Barat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran peradaban Islam. Asumsi yang dibangun oleh Hanafi yaitu bahwa Barat memiliki batas sosiopolitik kulturalnya sendiri. Dengan demikian, Barat harus dikembalikan pada kewajaran batas-batas kulturalnya. Hanafi berupaya melakukan kajian atas Barat dalam perspektif historis kultural Barat sendiri. Oksidentalisme yang digagas Hanafi berdasar pada 3 pilar pembaharuan yang diusung melalui proyek tradisi dan pembaharuannya, yaitu yang pertama, sikap kritis terhadap tradisi lama, yang kedua, sikap kritis terhadap tradisi barat, dan yang ketiga, sikap kritis terhadap realitas. Jika pilar pertamanya berinteraksi dengan kebudayaan warisan, maka pilar kedua berinteraksi dengan kebudayaan pendatang, yaitu sikap Islam terhadap pemikiran Barat. Hanafi mendorong adanya penyeimbangan perspektif netral antara ego dengan the other supaya berhubungan dialektis dengan saling mengisi dan melakukan kritik antara yang satu dengan yang lain, sehingga terhindar dari relasi yang dipengaruhi hegemonik dan dominatif dari dunia Barat atas dunia Timur. Hanafi mencoba memasukkan ego dunia Timur ke dalam realitas Barat untuk mendorong ego menyelesaikan problem dengan caranya sendiri setelah belajar dari pengalaman the other. Dengan mempertimbangkan sisi persamaan dan perbedaannya,
Pemikiran dan peradaban Barat yang lahir dalam lingkungan tertentu tidak dapat diadopsi dengan mengatasnamakan pembaharuan tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian ulang atau kritik yang didasarkan pada kesadaran tentang adanya ego, tuntutan zaman, dan the other. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.